Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para dewan juri yang saya hormati, aku dari nomor urut 29 pada hari ini akan menceritakan sebuah kisah legenda yang berjudul Lutung Kasaru. Penasaran? Yuk kita masuk ke ceritanya. Ayo. Di Tatar Pasundan, hiduplah seorang raja yang bernama Prabu Tapa Agung. Beliau memimpin kerajaan Pasir Batang dengan damai. Namun, karena usianya yang mulai senja, sang Prabu berniat turun tahta. Karena tidak memiliki putra mahkota, ia pun harus memilih di antara kedua putrinya untuk meneruskan kepemimpinan. Mereka adalah sang putri sulung, Purbararang, dan putri bungsu, Purbasari Ayuwangi. Setelah mempertimbangkan dengan matang, keputusan sang Prabu pun jatuh kepada Purbasari, karena Purbasari memiliki akhlak yang mulia. Purbasari, aku wariskan tahta kerajaan kepadamu, ucap sang Prabu. Namun, keputusan ini justru memancing amarah besar sang kakak, Purbararang. Sebagai anak sulung, harusnya akulah yang berhak mewarisi tahta. Batinnya penuh dendam. Tunangannya yang haus akan kekuasaan, Raden Indrajaya, turut memanasi hatinya. Mereka berdua pun menyusun siasat keji untuk menyingkirkan Purbasari. Purbararang dan tunangannya pun mendatangi seorang penyihir sakti yang bernama Nironde. Ini namanya Baik. Semburkan Baik ini ke sekujur tubuh adikmu, lalu lihatlah yang terjadi. Perintah sang penyihir. Tentu saja Purbararang pun mengikuti perintah sang penyihir tersebut. Lalu diam-diam menghampiri Purbasari dan menyemburkan boreh itu ke sekujur tubuh adiknya. Seketika hal mengerikan pun terjadi. Kulit Purbasari yang awalnya mulus tiba-tiba dipenuhi oleh bercak hitam, luka melepuh dan mengeluarkan bau tak sedap. Dengan wajah pura-pura panik, Purbararang bergegas menghadap ayahnya. Ayahanda, lihatlah, Purbasari pasti telah dikutuk. Jika ia tetap tinggal di istana, penyakitnya akan menular dan membahayakan seluruh rakyat Pasir Batang. Hasutnya, cepat gerahkan seluruh tabib istana. Sekarang juga, perintah sang Prabu. Namun sayangnya, tak ada satupun yang dapat menyembuhkan Purbasari. Dengan hati hancur, sang Prabu terpaksa untuk mengasingkan Purbasari jauh ke dalam hutan belantara untuk sementara waktu. Ditemani bersama patih setianya, Uak Batara Lengser. Di saat yang bersamaan, nun jauh di Kahyangan, seorang pangeran dewa, Sang Hyang Guruminda, menolak dinikahkan dengan bidadari. Sunan Ampu mengizinkannya untuk turun ke bumi. Namun dengan satu syarat, ia harus menyamar sebagai seekor kera agar menemukan cinta yang tulus dari dalam hati, bukan dari rupa. Singkat cerita, kera itu pun turun ke bumi dan mendarat di hutan tempat Purbasari diasingkan. Mereka berdua lalu bertemu. Karena selalu setia menemaninya seorang diri, Purbasari pun memberi nama kera tersebut Lutung Kasaru, yang berarti kera yang tersesat. Melihat ketulusan dan penderitaan Purbasari, Lutung Kasaru diam-diam bersemedi. Ia memohon kepada ibundanya di Kahyangan untuk menyembuhkan sang putri. Sang ibunda pun mengabulkannya. Tiba-tiba keajaiban muncul. Tanah di hutan itu merekah dan menghadirkan sebuah telaga emas yang berisikan air yang sangat jernih dan harum. Telaga tersebut bernama Jamban Salaka. Tentu saja Purbasari pun masuk dan mandi di telaga tersebut. Begitu air menyentuh kulitnya, para dewan juri tahu nggak apa yang terjadi selanjutnya? Tidak. Nah, mau aku kasih tahu? Mau. Yang terjadi selanjutnya, begitu air menyentuh kulit Purbasari, seketika bercak hitam, luka melepuh, dan kutukan penyihir itu sirna. Kecantikan Purbasari kembali memancar, bahkan lebih bercahaya daripada sebelumnya. Melihat hal tersebut,
Lutung Kasarung tertegun. Akhirnya, ia menemukan wanita yang kecantikannya melebihi bidadari. Dan yang terpenting, berhati murni. Pada suatu saat, Prabu Tapa Agung mengerahkan para dayang untuk memeriksa kondisi Purbasari. Para dayang pun pergi ke hutan. Sesampainya para dayang di hutan, mereka semua terkejut karena melihat kondisi Purbasari yang telah kembali seperti sedia kala. Tentu saja berita itu terdengar oleh Sang Prabu dan Permaisuri yang langsung mengerahkan para utusan untuk membawa kembali Purbasari ke istana. Ternyata berita itu pun sampai ke telinga Purbararang. Panik, tahtanya terancam. Ia pun menyeret ayahnya, tunangannya, dan para warga kerajaan untuk ke hutan. Sesampainya di hutan, ia pun menantang adiknya. Hei Purbasari, jika kau ingin tahtamu kembali, ayo kita berduel. Siapa yang rambutnya lebih panjang, ialah yang menang. Tampak Purbararang dengan angkuh. Ia pun menggerai rambutnya yang menjuntai hingga sebetis. Purbasari pun dengan tenang menerima tantangan kakaknya tersebut dan menggerai rambutnya. Sorak-sorai terdengar kala rambut Purbasari terurai lebat, hitam berkilau, dan panjangnya menyentuh hingga tumit. Tentu saja Purbasari yang memenangkan tantangan pertama. Merasa dipermalukan, Purbararang pun mengajukan tantangan kedua yang sangat licik. Rambutmu boleh menang, tapi seorang ratu harus bersuamikan pria yang sempurna. Mari kita adu ketampanan pasangan kita. Tantang Purbararang kali ini dengan angkuh dan juga yakin. Ia pun menggenggam tangan Raden Indrajaya. Mendengar dan melihat hal tersebut, Purbasari hanya bisa terdiam. Dia menatap Lutung Kasarung yang selalu setia berada di sisinya. Lalu dengan berani menggenggam tangan keras tersebut dan berkata, "Inilah tunanganku," ucapnya tegar. Seketika tahu penonton berbaca, Purbararang tertawa paling keras. Bagaimana bisa adiknya itu bersanding dengan seekor kera peliharaan? Namun, tawa itu berlangsung lama. Tiba-tiba muncullah asap putih yang menyelimuti tubuh Lutung Kasarung. Saat asap putih itu perlahan mulai hilang, sebagai gantinya berdirilah Sang Hyang Wurminda dalam wujud aslinya. Seorang pangeran dewa yang tampan, gagah, dan perkasa. Bahkan ketampanannya membuat Raden Indrajaya terlihat begitu biasa saja. Keadaan pun berbalik 180 derajat. Hening menyelimuti hutan. Purbararang yang gemetar ketakutan menyadari kesalahannya. Sambil menangis terseduh-seduh, ia menjatuhkan diri dan bersujud di kaki Purbasari, memohon ampun atas kesombongan dan kelicikannya selama ini. Purbasari pun memeluk erat kakaknya dan memaafkannya. Tidak ada dendam di hatinya. Lalu Purbasari pun dibawa kembali ke istana dan dinobatkan sebagai ratu yang sah. Lalu hidup bahagia bersama Sang Hyang Wurminda selamanya. Nah, itu dia dongeng yang dapat saya ceritakan. Seru bukan? Seru. Nah, teman-teman, kita harus mencontoh akhlaknya Purbasari ya. Kita harus menjadi orang yang berakhlak mulia dan berbaik hati kepada semua orang di lingkungan sekitar kita. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.